Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dipertemukan lagi di pertemuan kali ini dengan materi aliran-aliran Islam dalam teologi, fikih maupun tasawuf pada mata kuliah moderasi Islam. Nah, namun sebelum kita mulai, mari kita awali perkuliahan kita kali ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Langsung saja, kemarin kita sudah membahas deskripsi moderasi Islam, ruang lingkup daripada moderasi Islam, apa saja yang kita kaji sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kali ini kita mengkaji aliran-aliran dalam Islam, aliran-aliran Islam dalam teologi, fikih maupun tasawuf. Teman-teman harus berbicara aliran, teman-teman harus tahu apa itu firqah atau sekte, apa itu madhab, apa itu tipologi. Jadi sangat berbeda sekali apa itu aliran, apa itu tipologi, itu sangat berbeda. Jadi harus tahu dulu. Berbicara aliran-aliran dalam Islam itu tidak terlepas dari konteks konstelasi politik pada era zaman pasca Nabi, sepeninggal atau wafatnya Rasul, maka tidak ada dalil qot'i yang mengatakan pengganti Rasul itu siapa. Meskipun orang-orang Syiah memiliki sebuah dasar bahwa pengganti Rasul itu adalah Sayyidina Ali. Namun di kalangan jumhur ulama Sunni itu tidak ada dalil yang qot'i bahwa Nabi memberikan sabda siapa pengganti beliau, itu tidak ada. Maka pasca itu terjadilah sebuah peristiwa pemilihan pasca Nabi, sampailah terpilihnya Sayyidina Abu Bakar, sampai terpilihnya Sayyidina Umar, selanjutnya dilanjutkan Sayyidina Utsman, dan terakhir adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, pasca pada masanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini sudah mulai muncul berbagai gerakan-gerakan sebuah komunitas-komunitas tertentu. Dan sampai akhirnya terjadi sebuah fitnah yang besar, fitnatul kubro, itu yakni terjadi sebuah perperangan dan juga terjadi sebuah bagaimana konflik-konflik yang ada di dalam tubuh umat Islam itu sendiri. Pada akhirnya Sayyidina Ali melakukan sebuah perdamaian kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun ternyata ada golongan beliau yang tidak suka atau tidak setuju dengan proses perdamaian ini, dan akhirnya golongan yang cinta terhadap Sayyidina Ali ini, si Atu Ali, itu keluar dan orang di luarnya menyebutnya adalah Khawarij. Nah, inilah mulai benih muncul aliran-aliran Islam dalam teologi. Teologi itu adalah dalam akidah atau dalam ilmu teologi. Teologi itu adalah ilmu yang teos, tentang Tuhan dan seperangkatnya, termasuk yang di dalamnya rukun iman itu. Nanti kita bahas lebih lanjut. Itu mulai muncul aliran atau firqah di dalam teologi atau firqah di dalam akidah, seperti Khawarij, nanti muncullah Murji'ah, muncullah Jabariyah, Qadariyah, sampai muncullah Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah inilah pada kemunculan Mu'tazilah ini dilatar belakangi dengan lahirnya yang namanya ilmu kalam. Jadi peradaban Yunani, peradaban Persia, peradaban Islam itu sendiri menjadi satu kesatuan, dan akhirnya diramu, akhirnya muncullah yang namanya ilmu kalam. Meskipun ilmu kalam itu sebenarnya adalah murni dalam ilmu di dalam Islam itu sendiri, namun ada pengaruh Yunani dan Persia dan lain sebagainya. Pengaruh itu tetap ada. Nah,
Nah itu jadi mulainya lahirnya sekte atau firqah secara formal itu ya lahirnya Mu'tazilah. Nanti dilanjutkan lahirnya Asy'ariyah, lahirnya Maturidiyah. Nah itu adalah aliran-aliran di dalam teologi atau dalam akidah. Lalu dalam fikih, yang terkenal kita mengenal adalah 4 madhab fikih. 4 madhab fikih. Nah, 4 madhab fikih itu yang awal atau yang terkenal dengan madhab Hanafi, itu dilatar belakangi oleh Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Abu Hanifah ini fikihnya cenderung rasional, cenderung mengutamakan, bukan mengutamakan ya, tapi selain menggunakan dalil nakli, maka dalil nakli ini dipahami juga secara akli. Jadi rasionalitasnya lebih kuat ya, madhab Hanafi atau yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah. Yang kedua itu adalah madhab fikih Maliki yang didirikan oleh Imam Malik. Imam Malik ini cenderung ahlul hadis, maka lebih cenderung menggunakan dalil nakli, lebih ahlun nas. Nah, sedangkan yang selanjutnya adalah Imam Syafi'i, yakni madhab Syafi'i. Nah, madhab Syafi'i atau Syafi'iyah ini yang banyak diikuti oleh mayoritas umat Islam di dunia, khususnya di Indonesia, khususnya di pesantren-pesantren yang ada di lingkungan kita, itu kebanyakan adalah Syafi'i. Nah, kenapa kok madhab Syafi'i banyak dianut oleh mayoritas Muslim? Karena berhasil menyublimasikan antara dalil nakli dengan dalil akli, artinya seimbang, menggunakan nas Al-Quran, hadis, dan juga menggunakan akal. Karena berhasil menyublimasikan antara dalil nakli dengan dalil akli. Dalil nakli itu kira-kira sudah paham ya, dalil nakli itu yang berdasarkan sumber daripada ajaran Islam itu, yakni yang pokok adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau dalil akli yang berdasarkan akal. Akal itu nanti produknya bermacam-macam, yang dalam tradisi Islam nama ijtihad. Ijtihad ini. Nah, nanti bisa melahirkan qiyas, istihsan, dan lain sebagainya, masalah mursalah dan lain sebagainya. Nah, itu nanti. Yang terakhir adalah madhab Hambaliyah, Hambali. Ini adalah dilahirkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Ini madhab Hambali ini cenderung literal, meskipun tidak terlalu tekstual ya, tapi ini 4 madhab besar di dalam fikih. Dan apakah hanya fikih itu hanya 4 madhab itu? Oh tidak, hanya saja itu adalah madhab fikih yang sampai hari ini banyak diikuti oleh mayoritas umat Islam, dan kitab-kitabnya masih langgeng, masih ada, dan diterima oleh khalayak. Ada madhab Zahiriyah, itu ada. Madhab Ja'fariyah ada. Tapi yang mayoritas itu adalah 45 madhab ini. Nah ini, jadi aliran-aliran Islam di dalam fikih itu yang terkenal atau masyhur ya 4 madhab itu. Kalau berbicara aliran Islam dalam fikih ya berbicara madhab. Berbicara madhab itu ya berbicara 4 madhab dalam Islam itu, dalam fikih itu ya, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan juga Hambaliyah. Yang terakhir adalah aliran-aliran Islam di dalam dunia tasawuf. Berbicara tasawuf itu adalah berbicara suatu yang unik ya, karena memang tasawuf itu pengkajiannya akan berbeda dengan ajian teologi maupun fikih yang itu tidak membutuhkan sebuah rasa ya. Kalau berbicara tasawuf, mengkaji tasawuf itu sangat butuh yang namanya rasa, pengalaman. Makanya sulit mengkaji pemikirannya seorang sufi. Berbicara aliran tasawuf itu tidak terlepas dari yang namanya thariqah. Thariqah itu adalah institusi formalnya tasawuf. Misalkan ada thariqah Nasabandiyah, Qadiriyah, itu yang mu'tabarah. Thariqah itu ada yang mu'tabarah, ada yang ghairul mu'tabarah.
Jadi kalau berbicara aliran-aliran Islam di dalam tasawuf itu tidak terlepas dari yang namanya thariqah. Nah, thariqah itu institusi formalnya daripada tasawuf. Nah, itu hanya sebuah pengantar ya. Kalau ingin lebih lengkap, itu nanti bisa kajian tersendiri, karena berbicara aliran-aliran dalam Islam itu sangat luas sekali. Literatur pun juga perlu kita mengakses, mulai literatur yang bersifat klasik, turos, maupun yang bersifat kontemporer hari ini. Saya kira mungkin itu saja pengantar dari saya ya, tentang aliran-aliran Islam dalam teologi, fikih, dan juga tasawuf. Secara sederhana seperti itu. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan lewat media yang lain, e-learning ataupun WA group ataupun media-media yang lain. Yang jelas ini hanya sebuah pengantar. Yang namanya pengantar itu tidak mungkin komprehensif ya. Kalau berbicara komprehensif, maka teman-teman harus belajar mandiri. Mungkin itu saja. Semoga bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Baik, teman-teman dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam maupun juga dari jurusan Sosiologi Agama. Mungkin itu saja. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.